Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan Diklat Nasional membuat video animasi pembelajaran dengan Canva. Selamat datang di Rumah Belajar Guru. Saya Titik Ambarwati. Malam hari ini akan membersamai Bapak Ibu untuk belajar bersama menggantikan narasumber yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat video animasi pembelajaran dengan Canva. Kita akan membuat media pembelajaran video animasi seperti ini, Bapak Ibu. Mengenal alat, bahan, dan cara dasar mewarnai. Alat dan bahan mewarnai. Alat mewarnai, krayon, kuas, pensil warna, cat air. Bahan, kertas gambar, kain lap, air untuk cat air. Prosedur dasar mewarnai. Siapkan alat dan bahan di atas meja. Tentukan gambar yang akan diwarnai. Pilih warna yang sesuai. Warnai dari bagian dalam ke luar. Gunakan warna yang rapi dan tidak keluar garis. Bersihkan alat setelah selesai. Tips mewarnai yang baik. Gunakan warna cerah agar gambar menarik. Jangan menekan terlalu keras saat mewarnai. Gunakan kombinasi warna yang cocok. Rajin mencoba berbagai alat mewarnai. Latihan mewarnai. Ayo warnai gambar berikut ini. Gambar bunga, pelangi, atau hewan sederhana. Petunjuk, pilih alat yang kamu sukai. Gunakan warna sesuai imajinasi. Warnai dengan rapi sesuai prosedur. Terima kasih. Yuk selalu ingat untuk mengenali perasaan kita dan mengungkapkannya dengan baik. Nah, sebelum kita mempraktikkan membuat video animasi, kita bahas terlebih dahulu apa itu video animasi pembelajaran. Yaitu sebuah sarana penyampaian informasi dan pesan pembelajaran dengan cara membuat konten visual dan audio yang menarik. Kita sebagai guru, video animasi sudah menjadi pegangan wajib saat dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar di kelas. Video animasi pembelajaran adalah serangkaian gambar yang dilengkapi dengan audio, sehingga berkesan hidup dan menyimpan pesan pembelajaran. Nah, dengan video animasi, guru bisa mengatasi rasa bosan siswa yang kurang memahami isi materi karena tampilan animasi yang lucu. Video ini juga bisa diputar di awal pembelajaran sebagai jembatan untuk memasuki inti pelajaran ataupun di sela-sela proses belajar mengajar. Kemudian, untuk membuat video animasi pembelajaran, kita akan menggunakan 3 aplikasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah ChatGPT, kemudian yang kedua TTS Maker, ini kita gunakan di hari ketiga. Dan juga aplikasi yang ketiga adalah Canva. Untuk aplikasi yang pertama yaitu ChatGPT. ChatGPT ini merupakan teknologi yang dikembangkan oleh OpenAI yang diresmikan pada akhir November tahun 2022. ChatGPT ini membantu pembuatan konten website, membuat karya musik, membantu coding, dan juga menjawab pertanyaan serta yang lainnya. Seperti yang viral kemarin ya Bapak Ibu, ChatGPT diminta untuk membuatkan kita gambar. Jadi kalau dulu ChatGPT belum bisa membuat gambar, tapi beberapa waktu yang lalu ChatGPT sudah bisa membuatkan kita gambar, seperti dari foto yang kita upload lalu kita minta ubah menjadi desain ataupun foto sesuai yang kita inginkan, misalnya dengan style komik ataupun Pixar dan lain sebagainya.
Nah, ChatGPT pada kesempatan kali ini akan kita gunakan untuk membantu membuatkan materi yang kita perlukan. Kemudian untuk aplikasi yang kedua adalah TTS Maker. Ini adalah generator suara AI yang memanfaatkan teknologi text ke speech dengan AI canggih. Ini dengan cepat dan mudah mengubah teks menjadi ucapan, memastikan kualitas suara konsisten dan terdengar alami setiap saat. Jadi, dengan aplikasi ini kita meminta dia untuk membuatkan suara dari tulisan yang kita ketikkan. Ini akan kita gunakan untuk membuat suara dari tulisan. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah Canva, Bapak Ibu. Canva adalah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, spanduk, rencana, presentasi, dan masih banyak lagi seperti video, kemudian WhatsApp status, short YouTube, untuk media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, Canva di sini akan kita gunakan untuk membuat desain dan juga menganimasikan konten. Sekarang saatnya kita praktik untuk membuat video animasi pembelajaran. Pertama, kita buka dulu ChatGPT-nya. Kita ke new tab, kita ketikkan di sini chatgpt.com. Kemudian kita enter. Nah, setelah muncul di beranda ChatGPT seperti ini, kita ketikkan prompt-nya. Di sini saya sudah siapkan. Saya meminta ChatGPT untuk membuatkan materi pembelajaran dalam 5 slide dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengenali dan menggunakan alat, bahan, dan juga prosedur dasar dalam mewarnai. Ini untuk kelas 3 SD. Jadi untuk Bapak Ibu silahkan disesuaikan untuk prompt-nya. Bapak Ibu ingin membuat dengan materi apa dan juga untuk kelas berapa. Ini saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Setelah itu kita kirim. Kemudian ChatGPT akan membuatkan kita materi pembelajaran mewarnai untuk kelas 3 SD. Dengan tujuan pembelajaran ini, pada slide 1 ada judul dan tujuan. Judulnya ini, mengenal alat, bahan, dan cara dasar mewarnai. Kemudian slide kedua, alat dan bahan mewarnai. Kemudian slide ketiga, prosedur dasar mewarnai. Slide keempat, tips mewarnai yang baik. Slide kelima, latihan mewarnai. Nah, seperti ini yang akan kita buat, Bapak Ibu. Setelah kita memiliki materi pembelajarannya untuk setiap slide-nya, kita buka Canva-nya. Kita ketikkan di sini canva.com. Setelah itu kita enter. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik. Dan setelah kita masuk di beranda Canva kita seperti ini, kita create a design. Kita klik, lalu kita pilih yang video landscape ini ya Bapak Ibu, karena kita akan membuat video. Nah, untuk desainnya kita ketikkan di sini misalnya presentasi pembelajaran. Lalu kita pilih saja mana yang sesuai yang ingin kita buat. Misalnya saya gunakan yang ini. Ini untuk slide pertama sebagai cover. Kemudian saya pilih lagi yang saya tambah halaman. Saya pilih lagi yang ini.
Dan untuk yang terakhir saya gunakan yang ini untuk penutupnya. Kita close seperti ini untuk template desainnya. Setelah seperti ini, saya ingin menghapus beberapa elemen dan menyesuaikan template desainnya ya Bapak Ibu. Saya ingin mengganti elemen ini, gambar ini menjadi seorang guru yang berjilbab. Jadi ini saya hapus dulu. Kemudian untuk mencari elemen seorang guru yang berjilbab, kita ke menu elemen, kemudian kita ketikkan di sini guru perempuan berhijab. Nah, di sini akan muncul banyak elemen, tapi kita pilih yang grafik terlebih dahulu Bapak Ibu agar yang muncul adalah elemen grafik. Nah, kita di sini tinggal memilih beberapa elemen yang mirip ya Bapak Ibu. Misalnya di sini untuk halaman pertama saya pilih yang ini. Kemudian untuk kedua saya gunakan yang ini. Lalu saya copy saja ini. Untuk yang ketiga saya gunakan yang ini. Kemudian mungkin masih ada lagi elemen yang mirip, kita coba scroll ke bawah. Nah ini ya Bapak Ibu, ini kita duplikat page lagi. Ini saya hapus dulu. Saya gunakan yang ini. Ini tertumpuk. Saya hapus satu. Kita lihat dulu Bapak Ibu, kita perbesar. Ini untuk cover kedua, ketiga, keempat. Ini berarti sama dengan yang kedua. Saya hapus dulu. Saya ulang ke atas. Nah, ini berbeda ya Bapak Ibu. Saya gunakan yang ini untuk slide yang ketiga. Nah, setelah seperti ini, kita ke slide pertama ini. Ini kita klik saja, lalu ini kita perkecil sedikit. Nah, seperti ini. Saya geser untuk elemen gurunya seperti ini, lalu kita perbesar. Kita sesuaikan, saya mau ukurannya nanti akan sama, jadi ini setinggi ini garis ini. Oke, cukup. Lalu ini ingin saya hapus saja. Dan untuk halaman pertama kita lihat di ChatGPT-nya, yaitu mengenal alat, bahan, dan cara dasar mewarnai. Kita copy saja. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini terlalu besar ya Bapak Ibu, maka kita perkecil untuk tulisannya. Seperti ini. Kemudian untuk setelah covernya ini jadi, kita ke halaman kedua, kita geser lagi untuk elemen gurunya. Kita buat untuk slide kedua ini adalah alat dan bahan mewarnai. Kita pastekan di sini. Di sini untuk ukuran hurufnya coba saya buat 50 saja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu untuk elemen gurunya kita sesuaikan, kita
perbesar ya seperti ini. Lalu untuk isi dari slide kedua ini kita tambah teks. Kita gunakan yang ini, kemudian kita geser. Lalu untuk ukuran hurufnya kita buat misalnya 30 saja. Dan untuk jenis hurufnya kita samakan, yang ini Fredoka, lalu yang ini juga kita samakan menjadi Fredoka. Setelah seperti itu kita copy isi dari slide kedua ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kita buat menjadi 2. Ini kita copy. Copy, kita paste. Ini kita kurangi untuk bahannya, terlalu kecil. Untuk bahan ini kita hapus. Kita hapus dulu. Kemudian kalau yang kedua ini kita hapus untuk alat mewarnainya. Seperti ini. Kemudian kita sesuaikan untuk letaknya seperti ini. Kemudian untuk slide ketiga kita geser lagi untuk elemen gurunya, kita perbesar seperti ini, karena untuk elemen gurunya saya buat berbeda-beda agar tidak monoton ya Bapak Ibu, untuk posisinya dan juga seperti seolah-olah guru ini bergerak. Kalau yang pertama seperti ini, kemudian yang kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Ini kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini untuk tulisannya kita copy style saja dari sini. Copy style, kemudian kita kopikan di sini. Ini untuk subjudul di slide yang ketiga. Oh, kedua ya Bapak Ibu, ini 1, 2, 3. Oke, ketiga kita lihat di ChatGPT-nya ada prosedur dasar mewarnai. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian untuk isinya kita copy dari sini, copy lalu kita pastekan di sini seperti ini. Jadi untuk jenis huruf dan juga ukuran hurufnya sudah sama dengan slide sebelumnya ya Bapak Ibu. Kita copy isinya dari sini, dari ChatGPT. Kita pastekan di sini. Kita
kita paste dan juga kita buat seperti ini. Ini tidak rapi, jadi kita bisa gunakan menu ini Bapak Ibu. Seperti ini, rata kanan kiri. Lalu kita sesuaikan letaknya. Nah, setelah ini jadi, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita geser elemen gurunya, kita perbesar dan kita tinggikan seperti ini. Lalu untuk sub judul kita copy dari sini, copy style, kita pastekan di sini. Jadi untuk subjudulnya sudah sama untuk ukuran dan juga prosedur dasar mewarnai. Dan juga untuk ukuran hurufnya sudah sama dengan slide sebelumnya. Untuk slide ini subjudulnya adalah tips mewarnai yang baik. Kita copy, kita pastekan di sini. Lalu untuk isi dari slide-nya kita copy saja dari sini, pastekan di sini. Untuk isinya kita copy dari sini. Tips mewarnai yang baik, gunakan warna cerah dan lain sebagainya. Ini kita copy lalu kita pastekan di sini. Kemudian bisa kita rapikan ya Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang sesuai bisa kita rapikan. Kemudian untuk di sini masih ada satu slide ya, slide kelima Bapak Ibu. Saya kopikan saja yang ini. Kita gunakan titik 3 ini, kita klik lalu kita duplikat page atau duplikatkan halaman, lalu kita tarik ke sebelah sini sehingga untuk subjudul dan isi dari slide kelima ini sudah sesuai sama dengan halaman kedua ini. Ini saya hapus saja satu. Lalu untuk subjudulnya adalah latihan mewarnai. Kita copy, kita pastekan di sini. Latihan mewarnai. Kemudian untuk isinya, ayo warnai gambar berikut ini. Misalnya seperti itu, kita copy saja. Oke. Kita sesuaikan seperti ini. Bisa juga kita geser seperti ini. Kemudian halaman terakhir, terima kasih. Di sini saya gunakan elemen yang ini. Ini kita copy, saya pindah ke sini. Ini sedikit kurang terlihat karena menyatu dengan background. Kita coba ganti warna backgroundnya ya Bapak Ibu. Kita klik yang ini, background color, kemudian kita coba ganti yang ini. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini jadi untuk 1, 2, 3, 4, 5 kelima slide
untuk materi dari ChatGPT-nya yang ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menganimasikan dan juga memberi suara untuk video pembelajaran kita. Untuk mengisi suara kita gunakan saja musik yang ada di Canva. Kita menuju elemen, kemudian kita scroll ke bawah. Oh ya, ini masih yang tadi ya. Kita pastikan untuk menu pencarian elemennya ini kosong. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan suara. Nah, ini sudah terlewat ternyata tadi ya. Ini audio. Kita bisa play terlebih dahulu untuk audio yang ingin kita gunakan. Kita klik saja si all. Misalnya saya ingin menggunakan yang ini. Kita coba play. Atau yang lainnya, misalnya ini. Ataupun misalnya ini, piano. Oke, misalnya kita gunakan yang ini ya Bapak Ibu, kita klik saja. Kemudian kita geser agar audionya terplay dari slide pertama. Kemudian kita perkecil terlebih dahulu. Kita animasikan slide ini ya Bapak Ibu. Untuk menganimasikannya kita klik pada slide-nya, kemudian kita klik animate ini. Kita bisa memilih animasi yang mana yang sesuai, misalnya ini. Atau yang ini. Atau yang ini. Ini bebas sesuai kreativitas Bapak Ibu. Misalnya saya gunakan saja yang ini. Kemudian untuk slide kedua, kita klik animate ini, kita gunakan yang ini. Kita samakan seperti slide sebelumnya. Ini juga yang ini, kemudian yang ini. Kita bisa menggunakan apply to all page agar semuanya teranimasikan. Kita klik saja. Dan kita coba lihat dari awal ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian setelah video ini teranimasi dan juga kita tambahi audio, untuk mengunduhnya kita bisa menggunakan menu share ini, kemudian kita klik download untuk file. Ini di sini ada keterangan connect your social account, kita klik saja download. Dan pastikan untuk jenis filenya adalah MP4 video. Untuk hari pertama ini kita membuat video animasi yang seperti ini ya Bapak Ibu, berupa slide yang kita animasikan dan kita beri background. Untuk memberi suara dari
tulisan yang kita buat di TTS Maker akan kita praktikan di hari kedua besok. Nah, ini kita tunggu video kita terunduh sempurna. Untuk hari kedua besok kita akan coba menganimasikan mulut dari elemen ibu guru ini agar bergerak seolah-olah sedang berbicara disertai dengan suaranya. Ini video kita sepertinya sudah terunduh, kita coba cek. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk hari pertama diklat kali ini. Sangat berharap Bapak Ibu mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Silakan Bapak Ibu praktik untuk membuat video animasi dengan materi yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian untuk hari kedua besok kita akan praktik bersama-sama membuat elemen gurunya ini mulutnya bergerak dan terisi suara. Seperti itu, semoga bermanfaat untuk diklat hari pertama ini. Sampai jumpa di hari kedua besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.